Yo 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 yo. Cemana Wak? Hmm. Malam ini kita olahraga dulu Wak. Ini kebetulan video aku bikin di bawah, sekarang udah aku angkat. Kamera aku bawa, aku bikin di bawah, udah aku angkat. Kita mau sambil olahraga malam, kita mau ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol tentang apa Wak? Dalam kehidupan kita ada beberapa hal yang perlu kita olah. Selain menutrisi tubuh, maka kita harus mengolah tubuh kita. Itu disebut dengan olahraga. Aktivitas kita yang menggunakan fisik, bergerak, dan lain-lain, itu bagian dari pengolahan raga kita. Badan kita, jasad kita, tubuh kita. Itu namanya olahraga. Kita olah sedemikian rupa dengan mekanisme menggerakkan berbagai otot, sendi, urat, dan lain-lain, termasuk tulang, organ di dalamnya juga ikut berpengaruh oleh pengolahan raga yang kita lakukan. Itu namanya olahraga. Yang kedua adalah perlu kita olah itu rasio kita, pikiran kita. Dengan seringnya kita mengolah pikiran kita, mengolah rasio kita, maka kita akan makin kreatif, makin terhindar dari kecepatan pikun, semakin encer, satset istilahnya pikiran kita itu. Asosiasinya bagus kalau kita menghadapi berbagai masalah yang perlu dipikirkan, nggak susah mikirin, nggak susah menemukan solusinya. Ya, nggak harus pakai chat GPT untuk menemukan solusinya ya. Otak kita seperti sudah secara otomatis memiliki kemampuan untuk memahami berbagai alternatif solusi atas banyak kebingungan yang kita hadapi. Mengolah rasio itu macam-macam caranya. Bisa menimbulkan berbagai ide atau gagasan atas suatu hal sebagai reaksi, sebagai respons. Kalau kita kurang ide, kurang gagasan, kurang opini, kurang pendapat, kita bisa temukan dengan cara meminta bantuan dari tools. Tools itu buku, aplikasi. Kayak kalau sekarang ChatGPT itu tools untuk membantu kita memberikan berbagai alternatif atas berbagai hal yang perlu kita sikapi. Itu memberikan outputnya dia adalah respons. Opini alternatif. Yang ketiga, olah hati. Hati kita perlu kita olah, kita tata sedemikian rupa agar tetap memiliki rasa, taste, rasa terhadap kejadian, rasa terhadap pertunjukan, seni, misalnya musik, pagelaran, tari. Itu di sana erat hubungannya dengan pengolahan rasa. Jadi jangan jadi mati rasa pula kita kan. Jadi mengelola rasa itu erat hubungannya terhadap kelebihan kita sebagai makhluk dibanding tumbuhan, dibanding hewan. We have a taste, kita punya rasa. Kita bisa merasakan. Bukan merasa bisa ya, bisa merasakan. Bisa merasa, bukan merasa bisa. Beda. Jadi ketika ada sesuatu yang perlu kita rasakan, apakah itu yang layak disebut sebagai kesedihan, sebagai kesenangan,
kita mudah mengidentifikasi. Tuh, yang tiga hal itu yang perlu menurut aku buat kita pelajari sepanjang waktu dalam kehidupan kita yang singkat ini. Kalau mau ke level yang lebih tinggi lagi adalah bagaimana kita menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka artinya manusia bebas. Bebas dalam hal apa? Bebas dari kekecewaan, bebas dari kekhawatiran, bebas dari sakit hati, bebas dari kesombongan merasa hanya senang kalau dipuji. Nah itu bahaya tuh, ada orang saya melakukan sesuatu agar dipuji, itu belum merdeka, itu belum bebas. Agar dia bilang, wah kamu keren, kamu ganteng, kamu cantik, kamu hebat. Kalau masih tergantung dengan omongan seperti itu belum manusia bebas itu. Masih manusia, ya masih manusia terikat. Masih ada attachment yang dilekatkan pada dirinya. Contoh, belajar menjadi manusia bebas harus belajar dari hal-hal seperti itu, melakukan detachment, siap melepas. Termasuk orang yang khawatir tentang hartanya, itu belum manusia bebas. Ya, apalagi nih, yang lebih tinggi lagi, orang yang khawatir kehilangan, itu belum manusia bebas. Misalnya ya maaf katanya, kita kehilangan orang kita cintai, kita kehilangan orang tua, bahkan pasangan hidup kita. Kalau kita belum mampu untuk seperti itu, kita belum menjadi manusia bebas. Makanya ada nats kuno yang mengatakan kita harus membenci tanda kutip itu semua untuk bisa menemukan kebenaran, untuk bisa menemukan pencerahan. Titik utamanya itu adalah the truth about our life to be created. Kebenaran tentang kehidupan kita diciptakan. Harus menjadi manusia bebas. Manusia yang luar biasa kemampuannya dibanding makhluk lain selain manusia. Oke, agak berat sih topik ini menurut aku. Tapi sangat menarik bagi orang yang mau serius mempelajari tentang aku ini hidup sebenarnya harus seperti apa? Itu pertanyaan. What's your purpose to live, to be created? Apa sih yang menjadi tujuannya kita diciptakan? Nah, waduh, dalam banget tuh pertanyaan ini. Oke, memang ini topik yang sangat berat. Tapi menurutku sangat penting kalau kita mau mempelajari, kalau kita mau serius untuk menggali tentang diri kita, menggali tentang who and what I am, where I have to go, di mana tujuanku, kemana aku harus berjalan. Di hidup yang singkat ini, hendaknya kita memahami orang yang paling aneh di dunia ini, yang paling kita tidak mengerti, yaitu diri kita sendiri. Enjoy your life, learn about this world beautiful life. God bless you.